Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadis tadi, Bang Dik, itu bisa dibaca dengan dua pendekatan. Ya. Pertama, pendekatan yang zahir, bahwa benar-benar terbit dari barat. Oh ya. Dan itu jumhur mayoritas ulama seperti itu. Namun ada pendekatan lain, interpretasi, salah satu cara mensyarah hadis, mengartikan bahwa nanti sang pelita itu akan menyebar sampai ke barat. Saya sebagai orang yang santri hadis, jadi jangan dikira saya guru besar, Bang Dik. Kalau perut besar sih, Bang Dik lebih besar dari saya. Tolong diedit itu. Yang tepat itu makna yang pertama. Namun mengenai kebangkitan di timur, ada cahaya di barat, itu memang ada hadis yang lain, bukan hadis yang barusan. Jadi mohon maaf saya harus meluruskan. Ya. Di dalam beberapa riwayat yang derajatnya tidak sampai sahih, tapi minimal hasan, Nabi menyebut kebangkitan ada dari arah timur. Tapi jangan GR dulu. Dajjal, Kazzab, itu juga dari timur. Jadi sama-sama dari timur. Waduh. Jadi orang beriman, seberiman imannya keimanan ada di timur, sedajjal-dajjalnya juga ada di timur. Gitu. Iya. Lalu dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa nanti tentara Al-Mahdiyin menaklukkan barat tidak dengan perang, cukup dengan takbir. Berarti takbir yang mereka lafazkan, ini beda dengan takbir-takbir saya dan takbir Bang Dik harian ini. Takbir kita, semut pun tidak pernah respect kepada kita. Apalagi musuh. Apalagi satu benua barat, nggak mungkin. Benua Eropa, Australia, Amerika. Takbir seperti apa yang bisa menundukkan itu? Nah ini yang sedang dipersiapkan oleh para kekasih-kekasih Allah itu. Yang dulu ketika Nabi Muhammad sudah dihunuskan pedang dalam hadis Imam Bukhari, lalu orang itu bertanya, musuh ini bertanya, siapa yang melindungi engkau daripada pedangku? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Allah. Langsung lemas. Allah. Tambah lemas. Yang ketiga dia langsung jatuh. Masya Allah. Ini dalil paling kuat yang bisa membuat saya paham kenapa nanti benua-benua yang jauh di sana itu bisa ditaklukkan dengan takbir. Barangkali yang paling tepat untuk menyebutkan barat hadis yang tadi. Bahwa barat itu karena mereka negeri yang intelektualnya bagus, mereka kritis, mereka ketika melihat cahaya keilmuan, nur kesantunan, nur ma'rifatullah, itu mereka akan menerima tanpa perlu perang. Luar biasa. Sebelum jauh nih, pengertian wali sendiri dulu deh. Wali, karena kita tahu ya wali nikah yang mewakili kedua pasangan, wali murid yang mewakili murid yang bersekolah di sekolah dasar, SMP, SMA, dan lain-lain. Tapi kalau wali Allah tuh apa sebenarnya? Apa Allah butuh seorang wali? Sementara dia juga bisa melakukannya sendiri. Yang memerlukan Allah itu si wali. Allah nggak butuh. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya. Tidak membutuhkan alam semesta. Wali ada dalam struktur alam semesta. Kalau tidak ada wali, maka alam ini hancur. Maka Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Kiamat tidak terjadi sampai tidak ada lagi yang membaca Allah, Allah. Inilah zikirnya para wali. Yang kemudian dibid'ahkan oleh orang-orang yang tidak mengerti ilmu kewalian. Bukan berarti setiap orang yang zikir Allah, Allah wali, belum tentu. Mungkin dia muridnya wali, kenalannya wali, atau orang yang punya sanad keilmuan kepada wali. Lalu siapa wali itu? Saya jawab dengan hadis, lalu dengan Quran. Karena nanti nyambung. Nabi ditanya dalam sebuah riwayat Abu Nuaim, Man awliya Allah? Siapakah wali-wali Allah itu? Lalu Nabi menjawab, Man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika engkau pandang, engkau visualkan, engkau ingat, membuat kamu terhubung, terkoneksi kepada Allah. Wow. Siapa kira-kira Bang Dik? Jawab sendiri dalam kalbu ya. Buya. Jangan bilang saya.
Saya hamba Allah. Ya hari ini kan saya memandang Buya. Kalau kameramen terhalang oleh lampu. Imam Ibn Athaillah Sakandari itu menyebutkan bahwa wali itu ada di sekitar kita. Tadi kan Bang Dik mengandai-andai. Soal sepatu, jangan-jangan orang-orang yang sekitar kita. Menjelaskan fenomena ini, Ibn Athaillah Sakandari yang wafat 79 Hijriah. Sekarang 1443. Ini kaidah beliau bisa kita pakai dari hikam. Subhanalladzi satara sirral khususiyah bizawahiril basyariyah. Maha hebat Allah. Subhanallah itu artinya maha hebat. Maha hebat. Maha hebat, maha canggih Allah. Yang menyembunyikan, yang menyisipkan, menyempilkan, kalau bahasa orang Jawa, kekasih-kekasihnya, rahasia-rahasianya pada orang-orang yang secara zahir berpenampilan seperti manusia biasa. Mungkin dia seorang kameramen, ya nggak? Mungkin dia seorang seniman, mungkin dia seorang yang zahirnya kita lihat bermaksiat. Tapi ternyata batinnya selalu koneksi dengan Allah dan dia mencari jalan kepada Allah. Karena wali itu ditentukan langsung dengan ilmunya yang qadim. Wali itu, walaupun secara zahir itu proses seseorang menjadi wali. Tapi batinnya itu sudah ada dalam ilmu Allah. Fudail bin Iyad, walaupun beliau mengalami proses pernah menjadi preman, pernah menjadi seorang yang paling nakal di dunia. Jika ada orang bawa barang, itu dia rompak. Kalau di laut itu perompak. Kalau di jalan dia menjadi qat'ut thariq, penyamun, maling. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan juga, bukan untuk dirinya sendiri. Mirip-mirip Sunan Kalijaga. Tapi Allah menginginkan lain. Batin dia selalu bergelisah. Kayaknya bukan ini yang aku cari. Maka kita jangan GR dulu. Jangan merasa sok suci dulu dengan ketaatan kita yang ada. Siapa tahu orang-orang yang kita anggap hina hari ini, mereka lah kekasih-kekasih Allah. Nanti di saat kita berubah jadi durhaka, mereka menjadi kekasih-kekasihnya. Masya Allah. Kemurahannya Allah. Lalu yang kedua ayat Al-Quran. Siapakah wali Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah Allah. Allah itu kayak orang bilang, halo, hey, gitu ya. Allah. Nyapa. Hey, ketahuilah. Ini pengumuman dari Allah. Wali-wali Allah itu, orang-orang yang di kolbunya ada kestabilan rohani, kematangan rohani. Orang yang matang itu dia tidak krusak-krusuk. Krusak-krusuk cari Imam Mahdi. Enggak. Tenang. Tidak was-was. La khauf. Walaupun berat, ini zaman kita sangat berat. Belum lagi pandemi, belum lagi vaksin yang ada yang memalsukan vaksin. Ada yang menyuntikkan sehari itu ternyata bukan vaksin. Betul-betul belum lagi nanti orang-orang yang menari dalam penderitaan masyarakat sekarang. Kita nggak usah panik. Emang beginilah alam. Semakin kacau, semakin zalim, semakin dekat kemunculan Dajjal dan Mahdi. Berarti wali-wali Allah semakin banyak. Dan sekarang ini masa, Bang Dik. Allah cabut para ulama, Allah angkat para wali, berarti harus ada yang bertugas. Ada pergantian. Karena tidak ada satu saat di muka bumi, kecuali ada kekasih-kekasihnya. Dan itu berganti. Malaikat aja ada shift-shiftnya. Pagi, sore. Masya Allah ya, berarti ada lowongan nih buat jadi wali. Mau daftar dulu. Tapi kenapa ente pada pengen jadi YouTuber sih? Ingin jadi kekasih Allah. Masya Allah. Buya, sebelum kita jauh tentang wali-walinya, ada wali kecil, ada wali besar. Ya, wali kecil ini penting untuk mengingatkan bahwa Sunan Gunung Jati itu wali besar. Wali Songo itu wali besar. Tanpa wali kecil ini kan tidak ada wali besar yang menunjukkan. Nah, wali kecilnya yang seperti apa kira-kira ya? Kembali ke ayat tadi dan hadis tadi. Ayat itu menyebutkan orang itu tidak takut dan tidak galau, tidak ada rasa sedih yang berarti. Wow. Bang Dik ketika masuk ke satu negeri, yang di negeri itu kita kenal dengan penguasa negeri. Takut nggak masuk ke negeri itu? Ya. Nggak takut nggak? Kita kenal baik. Tapi? Kita masuk ke satu kampung, satu negeri, dan kita punya akses kepada pemilik kampung. Ya nggak takut lah. Nggak takut. Kenapa? Kenal. Dekat, kenal. Jadi kalau ada orang ganggu gimana? Bilangin aja sama dia. Nah, kira-kira begitu. Waduin lo. Maka kewalian itu bukan masalah ibadah yang banyak.
Bukan masalah penampilan yang horor pakai. Jadi sengaja saya bawa tongkat hari ini. Ini salah satu pencirian Nabi dulu bertongkat, Nabi Adam bertongkat, Nabi Musa bertongkat, Nabi Muhammad pun bertongkat. Para guru-guru kita hampir semua masyayikh saya ngomong begini semua pakai tongkat besok. Iya Buya. Nggak usah dulu. Laku Buya pasti tongkat sekarang. Bukan berarti wali itu mesti bawa tongkat, Bang Di. Nanti ada saatnya semua mereka bertongkat. Nabi Musa punya tongkat, bukan tongkatnya yang sakti, tapi ada perintah ilahi mengatakan, "Hei Musa, pukulkan tongkatmu. Jika tidak ada kalam ini, maka tongkat itu sama dengan tongkat-tongkat yang lain." Tapi itulah tongkat paling mulia di zamannya. Setelah muncul Nabi Muhammad, maka tongkat yang dipegang Nabi Muhammad lah yang paling mulia. Karena beliau pegang kemana-mana, beliau bawa kemana-mana. Tapi ini pencirian yang zahir. Jangan terjebak. Wali itu bukan pencirian yang zahir. Tapi seperti yang dikatakan Ibn Athaillah, Allah sembunyikan. Maka wali ini kita bagi 3, Bang Dik. Menurut kitab-kitab yang kita baca, Awariful Ma'arif, Imam Surawardi, jadi ini bukan ilmu baru. Dan saya wajib menyampaikan, kenapa? Karena Indonesia sudah menampilkan wali aneh-aneh. Seperti dulu Al-Habib Ja'far Assegaf. Dan itu dikasih panggung oleh teman-teman kita Nahdiyin. Lah akhirnya orang kan mempertanyakan kekiaian para Nahdiyin, walaupun saya bukan bagian dari struktur itu, tapi guru-guru saya kan banyak dari mereka. Saya harus menjelaskan secara metodologi keilmuannya posisi Habib Ja'far Al-Kaf itu di mana, kewalian bagian mana. Belum lagi, dan unik ini habaib semua, Bang Dik, zuriat Nabi. Dan kita sebenarnya menunggu penjelasan dari para habaib sendiri. Tapi karena belum ada yang menunggu, pertanyaannya sudah datang kepada kita, dan alhamdulillah Allah sudah memberikan bahan-bahannya oleh guru-guru kita dan kitab-kitab yang ada, ya kita jelaskan. Walaupun di sana, luar sana ada yang keberatan, tapi kalau kita nggak jelasin, siapa lagi yang jelasin? Ya. Mau ditutup-tutupin terus. Mau nanti orang akan menghujat yang, kalau dia benar-benar wali, kita hujat bagaimana? Contoh, ada seseorang yang dianggap gila oleh orang yang nggak ngerti. Ternyata dia wali, gimana? Jadi gila bisa dia. Bahaya. Karena masuk ke dalam hadis Imam Bukhari, man adzali waliyan atau man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Yang memerangi waliku, aku akan perangi balik dia. Berani, Bang Dik. Jadi kalau kita ejek di seorang wali, dia punya kayak gila atau dia menunjukkan sesuatu yang kita nggak respect, Allah bisa-bisa tidak respect kepada kita. Maka wali kita bagi 3. Ada wali yang disebut wali wali umum. Maka semua orang beriman yang percaya kepada Allah, ini adalah wali Allah. Makanya pencirian di ayat tadi, allazina amanu, orang-orang yang beriman dan mereka yattaqun, mereka bertakwa. Tapi yattaqun itu di situ aktif ya. Dia selalu berusaha menjaga ketakwaan dan dia takut ketakwaan itu hilang dari dirinya. Berarti orang beriman belum cukup. Dia harus sampai kepada makom at-taqwa. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Bertakwa itu puncaknya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan, melakukan suruhan, itu awal ketakwaan. Tapi bagaimana mungkin saya mau diperintah-perintah, dilarang-larang kalau saya tidak kenal siapa yang melarang dan memerintah? Anak Bang Dik, ada nggak yang dimarahin kalau nggak sholat? Ada. Dulu atau sekarang? Karena dia melihat sosok Bang Dik. Beda dengan misalnya, mohon maaf, istri. Kalau istri mungkin nggak galak. Tapi Bang Dik dengan suara bassnya yang Masya Allah, itu bisa menggetarkan aras rumahnya. Sholat semua. Karena si anak kenal sosok ayahnya yang bersuara menggelegar, maka dia langsung sholat. Terbirit-birit wudhu, sampai wudhunya pun tidak sempurna. Yang penting sholat terlihat oleh seorang ayah. Jadi takwa itu kalau tidak sampai mengenal yang memerintah dan yang melarang, maka ketakwaan itu baru kulit. Ini akan berbahaya, bisa rontok satu saat. Itu wali umum. Yang pertama. Ada wali yang khas, wali yang spesial. Ini yang disebut di ayat tadi. Orang-orang yang beriman dan takwa. Buah dari iman dan takwa dia, karena dia mengenal yang dia sembah, maka dia ada perasaan, indikatornya tidak was-was.
Tidak was-was. Tidak ada rasa takut. Mau pandemi bagaimanapun, dia tidak takabur, dia tidak sombong. Oh, nggak usah pakai masker, bukan. Nggak usah vaksin, bukan. Nggak ada kaitan dengan itu. Itu masalah konsep berpikir. Dan ketenangan batinnya yang dalam. Karena batinnya bersama yang maha batin. Zahirnya bersama yang maha zahir. Maka bagi dia memandang apapun, tembusnya kepada Allah. Keren. Itu yang kedua, Bang Dik. Yang terakhir? Yang terakhir, inilah berat ya. Semoga kita bersama mereka ya. Yes. Mereka yang dititipkan, diberi tugas oleh Allah untuk mengemban sir ma'rifatnya. Mereka lah para rasul, para nabi, dan para wali-wali spesial. Di kalangan sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga. Sahabat 70-an orang yang awal kali berbaiat kepada Rasulullah. Maka nanti sebelum masa-masa itu terjadi, orang-orang seperti ini akan muncul. 4, 70, 313. Puncaknya nanti ketika Nabi SAW haji wada, 124.000. Itu jumlah wali-wali besar. Nah, inilah mereka yang khawasul khawas. 124.000 sejumlah dengan jumlah para nabi. Apa dalilnya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jika nabi itu jumlahnya 124.000, maka ulama juga nggak jauh-jauh dari sana. Ulama yang wali. Berarti ada ulama yang ubaru. Masya Allah. Yang bukan wali ya. Jadi teman-teman nih, kita bisa mengukur sendiri kewalian kita ya. Di antaranya adalah lahir ketenangan dalam diri kita, jiwa-jiwa kita itu tertuntun benar-benar dari cahaya Nur Muhammad dengan segala petunjuknya, sehingga kita tidak pernah gampang dalam keadaan apapun gitu ya. Dan Royal, kamu jadi wali nggak usah pakai tongkat lah, pakai monopol aja ya, sesuai dengan kameramen ya pakai tripod gitu ya. Buya, kalau kita mengenal nabi-nabi itu dari Jazirah Arab, nabi-nabi dan rasul, kenapa tanah air kita ini penuh dengan wali-wali? Masya Allah. Ada 9 wali sebagai sebuah kode ayat, tanda-tanda. Ini ada apa ya, Bu ya? Sebelum kita ngomong tentang jenis-jenis wali ya. Masya Allah. Ya. Nanti ada pencirian yang lain dari wali. Tadi kan 3 strata. Kamu yang mana dulu? Itu dulu pencirian, mumpung masih. Kenapa dulu ya? Kenapa dulu? Nanti baru masuk ke macam-macam wali. Kenapa di negeri kita banyak cerita-cerita kewalian? Ya. Sebentar Buya, tadi Buya mau ngejelasin wali Ja'far nggak tuh? Oh itu yang mau saya jelasin nanti. Mau dijelasin dulu ya? Iya, saya tadi nungguin tuh. Nah, wali-wali seperti Habib Ja'far, termasuk yang masih hidup ya, itu masuk bukan di 1 dan 2, tapi yang ketiga. Di yang ketiga ini ada wali yang dia salik. Dia beramal, berjuang, melawan hawa nafsunya. Disebut murid. Karena Allah terima dia, karena dia mampu menekan egonya sampai 0, maka dia menjadi murad. Murid. Murid itu yang berkeinginan, berkehendak mengenal Allah. Murad itu yang diundang oleh Allah. Diundang. Kapan diundang? Itulah kuncinya dalam surat Taha. Hei Musa, fakhla'na alaik. Tinggalkan sendalmu. Jangankan jubahmu, sendalmu tinggalkan. Jangankan tongkat-tongkatmu, jangankan gelar-gelarmu, popularitasmu, penyematan nama-nama, gelar-gelar yang orang kasih kepadamu, sendalmu tinggalkan. Ini makna lain yang disebutkan dulu oleh Imam Qushairi, Imam Sulami, Imam Alusi, termasuk Imam Haqqi, Ismail Haqqi dalam tafsir Ruhul Bayan, Ruhul Ma'ani. Mereka menyebutkan sisi-sisi ini. Jangankan jubah-jubahmu, jangankan tongkat-tongkatmu, popularitasmu, gelarmu, sendalmu tinggalkan. Maka kemarilah, masuklah ke tempat muqaddas yang suci. Jadi ketika kita tanggalkan kedirian kita, di saat itulah awal daripada murad, kewalian. Maka seorang murid tidak akan sampai ke hadirat Allah sukses mengenal Allah
sampai dia menanggalkan itu. Seorang mahasiswa, kalau dia merasa pintar, dia tidak akan pernah bisa menerima pesan-pesan dari pembimbingnya. Seorang santri tidak akan pernah bermanfaat wejangan-wejangan kiainya, sampai dia menanggalkan kepintarannya. Apatah lagi mau jadi wali. Ya, hanya Allah yang boleh mengatakan ana rabbuka, aku. Keakuan itu yang harus dihabiskan. Maka wali-wali ini semua, awalnya mereka murad, lalu menjadi murid yang berkehendak, lalu menjadi murad. Biasanya ini kebanyakan ada di jalur thariqat sufi. Atau ahli-ahli fikih, ahli hadis yang mereka bermujahadah. Ahli-ahli akidah yang mereka menanggalkan kepintarannya dan bermujahadah. Imam Abul Hasan Asy'ari 20 tahun sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya'nya. Berarti beliau tidak tidur. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Salafus Saleh, Abu Hanifah 40 tahun. Imam Malik berpuluh-puluh tahun. Wudhu isya'nya tidak batal, berarti dia tidak tidur. Wirid, zikir, tafakur, wirid, zikir, tafakur, tafakur. Begitulah kemudian sepanjang hidupnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri ketika tertidur dari wirid malamnya, dia nangis di siangnya. Kita tidak sanggup seperti mereka. Inilah yang disebut jalan kewalian sufi. Yang kita sebut sekarang ilmu thariqat, ilmu tasawuf. Maka hari ini teman-teman, benarlah kata Imam Qushairi di abad ke-5. Penampilan masih seperti penampilan mereka. Kemah-kemahnya masih seperti kemah mereka. Bahkan kamarnya, hiasannya masih sama seperti hiasan mereka. Tetapi permaisurinya bukanlah permaisuri mereka. Penampilan masih penampilan wali, penampilan sufi. Tapi nur di dalamnya bukanlah nur kewalian yang dulu diwariskan. Itu di zaman beliau abad ke-5. Apalagi kita. Maka saya tidak merasa pantas jadi wali, Bang Dik. Kecuali Bang Dik, nama anaknya wali. Bapaknya wali. Terus ada yang kedua, wali Allah, kekasih Allah, yang kita sebut dengan wali malamatiyah. Malamatiyah atau mulamiyah. Ini dibuat kaedahnya oleh Imam Suhrawardi, ahli hadis, al-hafiz, al-faqih, murid juga dari Imam Al-Qutub Rabbani Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Saya suka baca kitab beliau karena disusun dengan metode gabungan, ahli hadis, ahli akidah, ahli tasawuf. Indah sekali baca kitabnya, 2 jilid. Apa kata beliau di sana? Malamatiyah itu man la yudminu syarran, yang tidak pernah menyimpan keburukan. Kullu ma siwallah syarr. Segala selain Allah itu buruk. Kecuali yang ada nur Allah di dalamnya. Mereka tidak pernah menyimpan sesuatu pun di kolbunya selain Allah. Tetapi la yuzhiru khairan. Dia tidak pernah menampilkan kesolehan zahir. Maka wali-wali inilah yang diceritakan oleh Imam Nuthailah tadi. Dan mereka ini lebih misterius daripada wali-wali biasa. Lebih dalam, karena dia sanggup menyembunyikan kewaliannya di saat orang-orang euforia dengan pengalaman batinnya, penemuan-penemuan keilmuannya. Dia menahan. Itulah makna yang disebutkan dalam Al-Quran. Wastaqim kama umirta. Hei Muhammad, kata Allah, tahan apa yang aku perintahkan kepadamu, sebagaimana engkau diperintahkan. Itulah yang Nabi katakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Karena surat Hud ini, kata kalimat ini, sabar, tahan, jangan ember, jangan cerita kepada orang yang bukan ahlinya. Itu membuat Nabi beruban. Jadi Nabi tidak beruban karena istrinya 9, Bang Dik. Duh, jadi saya bingung. Yeah. Tapi Nabi beruban karena memikirkan hal itu. Lalu yang ketiga, itu malamatiyah. Sebenarnya malamatiyah ini yang dahsyat. Sebenarnya kalau dibahas panjang lagi tuh ya. Malamatiyah itu disitulah Allah menyimpan. Karena sesuatu yang berharga itu disimpan di tempat paling berbahaya. Sehingga orang mengira bahwa, orang masa dia sih? Masih dia sih? Gitu. Jadi tempat penyimpanan paling hebat itu adalah tempat yang menurut orang paling berbahaya. Dan Allah menyisipkan mereka di tengah-tengah orang-orang ini. Jadi kalau mau cari wali begitu, bukan di Zawiyah, bukan di Cafe Rumi ya, bukan di Zawiyah, bukan di Ribat Nuraniyah, bukan. Tapi di tengah kehidupan kita ini, orang-orang ini
Mungkin dia berpenampilan yang menurut kita kan membayangkan wali itu zuhud, belum tentu dia berzuhud secara zahir. Wali itu di gunung, enggak ada. Dia mungkin di jurang. tapi baru kali ini ya podcast ya kameramen ikut ngomong. Terus, dan Allah menitipkan rahasia-rahasia itu banyak sekali. Itulah yang disimbolkan Nabiullah Khidir ketika Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, aku tidak kenal ada yang lebih tahu dariku. Secara intelektual itu benar. Nabi Musa tidak menemukan, maka dia tidak salah adab. Tapi secara spiritual, itu cara Allah untuk memberi pelajaran untuk Nabi Musa. Walhasil diberikan penanda. Coba, apa hubungannya antara ikan dengan Nabi Khidir? Apa hubungannya? Kan nggak ada. Iya. Maka hubungan-hubungan yang puzzle seperti inilah yang bisa disadari oleh orang-orang tertentu mengenai man huwal wali al-malamati. Rahasia itu ya. Wali-wali malamatiyah yang megang rahasia itu. Ya. Kalau yang pertama tadi, ya kita tahu ya ada pimpinan Jam'iyah Thariqah di Jawa, ada di Sumatera, ada di dunia, yaitu jalur yang tadi yang pertama. Yang kedua, bahkan barangkali wali-wali sufi pun nggak tahu ini. Dan dia juga mencari sosok-sosok ini. Lalu yang ketiga, wali majzub. Nah, ini disebutkan dengan jelas di dalam kitab Imam Surawardi. Majzub, kalau bahasa Bang Dik, majdub. Jedub. Kalau saya wali kejedut. Wali majzub itu dari kata jazabah. Jazabah, menariknya. Majzub yang ditarik. Yang ditarik oleh cinta Allah, mahabbatullah. Yes. Cinta itu mungkin nggak kalau nggak kenal Bang Dik? Adakah cinta orang nggak kenal? Ada nggak? Ya karena saling mengenal. Kalau orang lagi kasmaran, perempuan kalau sudah sangat senang sama pasangannya, belum nikah ataupun sudah nikah, itu megang pasangannya seperti nggak mau lepas. Di depan orang dia ingin menunjukkan eksis, ini loh pasangan gua. Yeah. Kita sebut kasmaran. Maka kalau boleh saya sebut wali majlis itu wali kasmaran, Bang. Wali kasmaran itu ukuran orang biasa nggak normal. Masa belum lakinya berani dia pegang-pegang, gitu. Dia tampilin di depan orang. Melakon seperti itu. Nah, wali majzub ini bahkan dia sendiri nggak sadar dia melakukan itu. Tapi batin dia hanya dipenuhi cinta Allah. Diamnya ingat Allah, tidurnya bertemu Allah. Begitulah setiap saat. Namun mereka dalam hukum fikih masuk ke bab sakar. Ya, dan Nabi mengatakan hukum terangkat dari 3 jenis orang. Nomor 3-nya orang yang mabuk hatta yafiq, sampai dia sadar kembali akalnya. Jadi kalau orang ini belum kembali seperti orang biasa, maka dia tidak akan bisa membimbing orang dan tidak dihukumi dengan hukum fikih. Ini wali majzub. Kalau boleh disebut tadi apa? Wali kasmaran. Ya. Mereka tidak bisa jadikan mursyid, tapi bisa, ya. Pasti akan banyak yang memanfaatkan mereka. Saya akan tanya itu. Para pemirsa dari channel Rumi Cafe Jakarta, luar biasa ya pernyataan beliau. Saya jadi berpikir ya, buat ibu-ibu terutama nih, jangan-jangan suami kamu ini wali, tapi karena terlalu dekat. Wali itu adalah kan cahaya yang dipercikan cahaya dari sumbernya yang maha bercahaya, sehingga engkau terlalu silau melihat suamimu yang wali dia sebenarnya. Bayangin kalau cahaya dilihat dari dekat, apa yang kau bisa lihat? Sementara kau hanya melihat negatifnya aja, dia tidurnya ngorok, ya kan? Kok sepertinya sholatnya terlambat, terus makannya seenaknya aja, angkat kaki dan lain-lain. Tapi anehnya, suamimu banyak didatangi orang-orang. Kenapa begitu? Karena melihat cahayanya dari jauh. Nah, yang saya bingung, saya pernah dengar, ciri-ciri wali ini, duit sudah tidak tercium lagi wanginya. Transaksi di dunia ini tidak lagi memerlukan uang. Intinya orang ini tidak terlihat kaya. Wali itu identik dengan miskin, tapi dia tidak pernah kekurangan apapun. Mohon penjelasannya, Bu.
Itu masih pandangan awam, Bang Dik. Maaf ini yang awam dulu, Buya. Masih awam itu. Karena pandangan kita, wali itu harus perfect. Yang perfect cuma Rasul. Rasul pun masih menikah, masih membutuhkan dinar. Dan wali pernah maksiat. Wali bahkan itu salah satu sisi manusiawinya. Kalau Nabi dan Rasul tidak pernah maksiat. Wali itu maksiatnya, jangan dihitung maksiat zahir aja. Satu nafas dia lupa mengenang Allah, mengingat Allah, itu bagi dia sudah maksiat besar. Bagi kita, maksiat itu harus maling dulu, harus selingkuh dulu, itu versi kita. Apakah itu mungkin saja? Kan dia bukan seorang malaikat, bukan seorang nabi. Jadi mungkin nggak seorang wali bermaksiat? Sangat mungkin, kan dia bukan nabi. Nah, jadi tolong diluruskan bahwa wali dan kita dalam hal taat maksiat sama. Yang beda cuma satu, kedekatan ma'rifatullah kepada Allah. Hanya itu yang bedakan, nggak lebih. Nggak lebih, Bang Dik. Tapi itu spesial nggak? Dekat kepada Allah itu spesial sekali. Jadi jangan dibayangkan wali itu mesti nggak cinta duit. Dia bergelimang dengan duit, tapi dia nggak cinta duit. Dia mungkin banyak istri, tapi dia tidak terikat oleh istri itu. Itulah Nabi. Nabi istrinya banyak. Nabi Sulaiman istrinya 400. Lalu pelayannya 600. Wow. Ya. Dan itu tertulis dalam Bible, Perjanjian Lama, tertulis dalam Al-Quran, di dalam hadis ya. Dalam Al-Quran tidak disebutkan, hanya Nabi Daud ayahandanya 100 istri, 99 mau nambah 100 ditegur oleh Allah. Kalau Nabi Sulaiman sama Nabi Muhammad kuatan mana, Bang Dik? Iya harusnya Nabi Sulaiman. Tapi nggak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad. Lebih kuat Nabi Muhammad. Seharusnya Nabi Muhammad boleh menikah seperti banyaknya jumlah. Tapi dibatasi. Beliau mendiskon dirinya karena umurnya pendek. Tugasnya banyak. Istrinya cuma 11. 13 cerai 2. Kemudian waktu meninggal cuma sisa 9. Ya, ini pengertian cerai kan kepotong nih. Dia cerai apa mengundurkan diri? Ya, dua-duanya. Ya cerai begitu. Karena biasa, para istri pun berkonspirasi di zaman Nabi. Jadi sangat biasa. Mungkin dia bekerja, bahkan mungkin dia tidak menikah. Jadi nggak ada urusannya dengan dia menikah satu orang banyak. Nggak ada urusan. Nggak ada urusannya. Itu urusannya antara sir kolbunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pencirian wali jangan terjebak lagi dengan pencirian zahir. Tidak sama sekali. Tidak. Nggak ada urusan dengan itu. Urusannya adalah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bang Dik baru istri berapa nih? Sudah galau, gimana mau jadi wali kan? Yang bilang galau kan Buya. Loh. Aslinya tenang ya. Aslinya mungkin Buya pingin kayak Dik doang. Tapi galau. Iya. Bukan galau. Tolong yang ini diedit ya. Allahumma sholli ala. Lalu ada satu kitab, Bang Dik. Ini hadiah dari Imam ahli hadis, namanya Al-Hakim At-Tirmizi. Beliau difitnah di zamannya. Beliau ini lahir di awal abad kedua, sekitar 204 Hijriah. Ini diperdebatkan ya. Tahun lahirnya diperdebatkan, tapi tahun wafatnya hampir disepakati 320 Hijriah. Judul kitabnya Khatmul Auliya. Itu ya. Beliau punya kitab hadis Nawadirul Usul, teman-teman Rumi ketika Sohbah ada satu kitab yang dikaji dengan Syekh Jibril ya. Apa menyebutnya kitabnya? Khatmul Auliya. Khatmul Auliya. Ya, khatam, penutup para wali. Para wali. Jadi di situ banyak pelajaran tentang ciri-ciri. Metodologi ilmu kewalian diceritakan di sini dengan apik sekali. Wow. Jadi kenapa saya berani membicarakan ini? Tapi saya pasti nggak bisa baca. Di sini bahasa Arab semua. Tapi temenan nama yang bisa baca. Oh iya, siap. Di kitab inilah dijelaskan metodologis pencapaian para wali. Gimana cara orang jadi wali? Lalu ilmu apa saja yang dimiliki para wali? Lalu nanti puncaknya adalah pemimpin para wali itu. Yang kita sebut dengan Al-Ghaus, Khatmul Auliya. Ini sering difitnah. Jadi beliau difitnah oleh orang-orang yang tidak mengerti bab walaya. Apa? Beliau dituduh meyakini dirinya sebagai khatam, penutup para wali, dan tidak ada wali setelahnya. Jadi dituduh begitu. Hal yang sama dituduhkan kembali kepada Imam Ibn Arabi, yang beliau mengatakan, akulah khatmul awliya, khatam, penutup. Ya.
Ternyata makna khatam bukanlah penutup, tapi maksudnya puncak. Puncak wali di zamannya. Jadi setiap zaman tuh memiliki puncak-puncak kewalian. Puncak-puncak kewalian. Maka wali-wali yang disebut al-ghaus, ya, yang mereka idza aqsama 'ala Allah abarahullah. Jika dia bersumpah berdoa, Allah kabulkan doa-doanya. Itulah wali-wali al-ghaus. Ini diceritakan metodologi. Itu sedikit lah, ada 2 halaman saya lihat di situ yang mencirikan. Ini biar teman-teman udah nggak gelisah lagi yang mencari tentang Imam Mahdi ya. Karena jelas banget ada 7 dan 4 ciri-cirinya itu tadi. Buya, itu penting sekali Buya. Ini jauh-jauh hari sebelum kita bahas Mahdi loh ya. Jadi kalau mau tahu wali sekarang, nanti Imam Mahdi nanti Bang. Ini ada 7 pencirian yang zahir. Nah ini penting ini teman-teman semua. Ada 4 pencirian batin. Ini sebenarnya sudah kita kaji di beberapa majelis ya. Yang pertama, memandangnya membuat kita terkoneksi kepada Allah. Yang kedua, mereka punya sultanul haq. Jelasin. Sultan kekuasaan, al-haq yang hak. Artinya, dia punya akses khusus kepada Allah. Tembus. Iya, punya energi yang besar yang Allah titipkan ke dalam kalbunya. Insya Allah. Ibarat orang punya kartu khusus kepada Allah. Kemudian ini di halaman 184 cetakan Al-Maktabah As-Saqafiyah Diniyah ya. Kemudian yang berikutnya punya firasat yang tajam. Ini siapa aja yang punya ini biasanya dia wali. Insting ya. Dia bisa melihat di balik. Ini di atas insting. Karena insting ini masih binatang pun punya. Kalau menembus dinding ini menembus waktu ya. Lebih dari itu. Ya. Masya Allah. Lalu ada ilham. Ada kemudian penjagaan dari Allah. Allah jaga mereka. Salah satu cara Allah menjaga mereka, Allah simpan mereka. Karena makanya sesuatu wali harus disembunyikan. Tapi ada beberapa wali yang dimasyhurkan. Itu pun dijaga dengan perangkat-perangkat keilmuan kah, atau perangkat-perangkat yang lain. Materi kah, pasukan. Ini wali masyhur. Wali masyhur. Kalau wali yang tidak masyhur, seperti tadi. Dan mereka dijaga, kenapa? Karena mereka ada tugas. Ada wali yang bertugas sebagai pengemban keilmuan. Maka mereka kutubul irfan. Ada wali yang mengemban rahasia-rahasia pengamanan. Pengamanan alam semesta. Maka dia menjadi disisipkan kepada para pemimpin. Tugas-tugas wali ya. Ada yang kepada para militer. Ada yang kepada para pedagang. Jadi jangan-jangan di antara pedagang, pengusaha-pengusaha hebat itu ada 1-2 di antara mereka yang wali. Wah, luar biasa. Jadi jangan dikira, ya saya sedih ketika ulama wafat. Tapi jangan sedih-sedih amat. Kan Allah Maha Hebat. Allah sembunyikan, sisipkan di mana-mana. Dan itu akan berganti. Jika malaikat dengan mudah Allah ganti asar subuh. Bagi saya wali itu Allah ganti semudah itu. Ya sekedip mata oleh Allah SWT. Lalu yang ke-6, iltifaqul alsina bisana alaihim. Para wali-wali yang lain, orang-orang soleh, sepakat bahwa dia ini memiliki ilmu kewalian. Ini yang zahir. Mempunyai ilmu kewalian. Illa man ibtuliya bihasadim. Kecuali orang yang diuji dengan hasad. Masa situ wali? Gitu. Ya. Dan yang ke-7 ini yang paling penting. Allah beri karomah. Doanya mustajab. Tapi itu nomor 7 loh Bang. 7 ya. Nomor 7 ini saya bagi lagi. Ada karomah yang zahir, ada karomah yang batin. Maka yang batinnya disebutkan dalam ujung kitab Muhadatsatul Khidr. Bisa berkomunikasi dengan gurunya para nabi, selain Nabi Muhammad, itu berguru ke Nabi Khidr. Itulah gurunya para wali ntar. Di bab itu saya ingin bertanya, Buya. Kalau wali-wali punya kelebihan karomah, kan tugasnya dia menyelamatkan bumi yang hancur ini. Seperti mendoakan agar pandemi ini cepat selesai, atau Palestina dengan Israel segera selesai. Ini kemana mereka ini? Itu baru tadi yang zahir ya. Terus doanya dikemanain? Wali itu saya gantilah istilahnya. Orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah. Kalau Allah dikenali mereka, berarti mereka kenal nggak dengan kehendak Allah? Mereka tahu nggak ini Allah lagi punya skenario apa? Oh, yes. Karena mereka kenal Allah lagi maunya apa,
sedang merencanakan apa? Ketika orang-orang di dunia ini sedang bermakar kepada manusia yang lain, Allah kan juga punya rencana lain. Dan dia menyebut dirinya khairul makirin, sebaik-baik yang merencanakan sesuatu. Maka seorang wali faham. Inilah yang diajarkan Nabiuna Khidir kepada Nabiuna Musa. Apa kata Nabiuna Khidir? Hei Musa, kamu tidak akan sanggup bersamaku. Ya, dia nggak akan sanggup. Kata Nabi Musa, oh insya Allah sanggup. Jalanlah mereka. Terjadilah lakon pertama, action pertama, peran pertama, anak kecil dibunuh. Dalam hukum Nabi Musa, membunuh anak dibunuh balik. Kisos namanya. Tapi berlaku nggak dengan Nabi Khidir? Nggak berlaku. Ketika Nabi Musa hilang kesabarannya, maka Nabi Khidir mengatakan, apa kataku, kamu tidak sanggup. Nah, berarti saat itu, siapa yang faham kehendak Allah? Nabi Musa faham hukum Allah, tapi Nabi Khidir paham kehendak Allah. Nah, ini dua ma'rifat yang berbeda. Maka orang yang disebut wali, dia paham kehendak Allah. Karena dia tahu kehendak Allah, dia tidak berani minta supaya pandemi diangkat hari ini, saat ini. Buya, saya jadi keinget Buya dengan doa Buya tadi barusan. Sahabat Rumi Cafe, saya ini pernah melihat ada orang dengan jubahnya yang luar biasa, keislamannya terlihat nyata secara johir. Saya pikir ini salah satu kekasih Allah ini. Tapi begitu dia berdoa, saya nggak jadilah menganggap dia seorang wali yang spesial. Karena doanya begini, ya Allah, angkatlah pandemi ini ya Allah. Setahu saya, emang pandemi diturunkan oleh Allah, kenapa nyuruh Allah ngangkat pandemi kan gitu ya. Jadi gimana Bu ya? Ini sindiran Imam Abul Hasan Syadzili. Beliau hidup di abad ke-7 Hijriah, menitipkan sebuah doa yang perlu dibaca oleh orang akhir zaman. Doa ini terhimpun dalam hizib namanya Hizbul Bar. Ini oleh-oleh kita di sore ini, ya, siap malam ini. Apa kata beliau dalam doanya? Ya Rob, celakalah orang yang percaya kepada Engkau, dan celakalah dia, dan celakalah dia. Dia percaya, tapi dia tidak meridhoi kehendak-Mu. Berarti kebalikannya apa? Beruntunglah orang yang percaya kepada Engkau, lalu dia meridhoi kehendak-kehendak Engkau. Nah, ini titipan dari beliau. Kita, Bang Dik, percaya Allah nggak? Percaya. Allah sekarang menghendaki, mengizinkan ada orang berkonspirasi kah namanya, menyebarkan, saya nggak mau tahu itu urusannya apa. Yang penting sekarang pandemi berkembang. Ya kalau kita emang harus kemana-mana harus pakai vaksin, vaksin aja. Iya. Konspirasi, emang udah begitu. Kita secara zahir nggak bisa menang, tapi batin kita jangan pernah kalah. Ya, walaupun di antara kita nanti ada yang terkena hadiah virus, Bang Dik misalnya meriang gitu ya. Jangan pernah was-was. Atau, oh begini toh rasanya. Ya. Allah kayaknya lagi ngasih tahu nih, begini rasanya kena pandemi. Nggak usah putus asa, karena was-was saat orang kena pandemi itu lebih dahsyat daripada virus itu sendiri. Jadi, sederhananya, kemana mereka? Justru karena mereka tahu doa ini untuk nanti di akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Nanti lagi. Apa kata Nabi ini? Mereka mewarisi sikap kenabian. Inni khabba'tu da'wati. Hadis ini sahih. Aku menyimpan, mengundur doa-doaku. Beda dengan Nabi Nuh. Beliau wajar seorang 900 tahun lebih. Nabi Ibrahim. Ya, wajar. Mereka sudah mengalami hiruk pikuk pancaroba yang luar biasa. Kita kan baru beberapa tahun ini. Nabi Nuh wajar, maka jangan pernah meremehkan Nabi Nuh. Karena beliau mendoakan, hancurkan mereka ya Allah. Karena kalau melahirkan anak pasti kufur semua. Saya memahami secara manusiawi, ini wajar karena beliau sudah 900-an tahun berdakwah. Ini baru 2 tahun kena pandemi, sudah nggak sabar minta. Masih ingat Nabi Ayub? Istrinya ketika mengatakan, wahai suamiku, kamu kan Nabi. Kenapa nggak minta kepada Allah supaya semuanya hilang? 7 tahun Bang Di. Itu istrinya yang tadi bertahan. Istrinya yang pertama dan paling bertahan ketika yang lain bubar. Istrinya kan banyak. Dia kan seorang pengusaha. Bubar semua, sisalah yang satu yang setia.
ketika dia mau cari makan satu bongkar roti, harus menjual rambutnya. Itu dimarahi tapi tidak diusir. Tapi ketika dia mengatakan, wahai Ayub, bukankah engkau seorang Nabi Allah? Mintalah. Jadi seorang istri itu ada kesabaran. Tapi istri ini kan wali juga. Ada kesabarannya, Bang Dik. Akhirnya beliau mengatakan, kamu pergilah. Karena hukumnya Nabi Ayub itu adalah hukum bab kesabaran. Siapa yang tidak sabar di luar barisan. Wow. Ini pelajaran Ayub, pelajaran bab sabar. Berat sekali. Itu nama Allah yang ke-99. Berarti yang paling terakhir. Paling terakhir. Teman-teman, ini kita harus koreksi lagi ya. Bahwa memang harusnya kita berdoa, ya Allah, atas pandemi ini yang kau turunkan, kuatkanlah kita semuanya bisa menerima ini semua. Berikan keridhaan. Berikan keridhaan dan lain-lain. Masya Allah. Sabar dan syukur memang nanti akan kolaborasi melahirkan keikhlasan. Dan dengan mudah kita bisa menjalani dengan ini ya. Nah, terakhir itu Bang Dik. Sepakat nggak kalau orang yang menyebarkan virus ini zalim? Sepakat? Ya kalau iya. Zalim nggak? Iya. Mungkin nggak virus berkembang sendiri? Nggak mungkin. Tidak. Pasti ada seseorang di luar virus itu yang menyebarkan ini. Yes. Itu udah pasti. Tanya semua ahli kimia, orang-orang lab. Mungkin dia dibiayai atau dia sendiri yang kita nggak tahu. Wallahu alam. Kita nggak mau menakar-nakar, menerka-nerka yang kita tidak tahu. Tapi yang pasti kaedahnya seperti itu. Lalu kalau begitu bagaimana? Kita mengutuk mereka? Nggak usah. Mereka makar, Allah lebih makar. Ketika kezoliman mereka menyebar, maka ini antara rasa harap dengan rasa takut itu muncul. Bergabung al-khauf dan roja. Apa kata Nabi? Ini kabar gembira Bang Dik. Sekaligus kabar buruk. Idza muliat al-ardu jawra. Jika bumi sudah dipenuhi dengan kezoliman, maka saya tanya, ini zolim bukan? Zolim berlapis zolim. Ketika ada vaksin, kemudian jadi bisnis, ada yang bermain, kita melihat beritanya. Kita bukan main hoax. Ya, kita mendengar berita, ada yang nyuntikin tadi tidak benar. Wallahu alam, kita nggak tahu. Saya bukan orang-orang yang punya otoritas di sana, tapi miris dengan berita ini. Miris, tapi dalam batin hati berkata, apakah ini yang Nabi katakan? Ketika bumi sudah berkembang semua kezaliman. Adakah sekarang negara yang tidak dimasuki oleh pandemi namanya corona ini? Nggak ada. Semua masuk. Covid ini masuk semua. Maka kabar gembiranya, jika semua sudah muncul, Allah akan bangkitkan seorang juru selamat. Ini yang ditunggu-tunggu semua orang beragama. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas. Masya Allah. Siapakah dia? Man huwa? Terakhir, Buya, kepada seorang wali, haruskah kita mencarinya saat kita berjumpa dengannya? Apa yang harus kita lakukan? Karena tadi Buya mengatakan dia tidak jauh dari kita. Dia berada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jika rezeki kita cari, rezeki yang zahir, kenapa rezeki yang batin kita nggak cari? Dan hadisnya jelas, man salaka tariqan, siapa yang menjadi salik, menempuh jalan, yaltamisu bihi ilman, yang dia mencari dalam perjalanannya ilmu. Ilmu itu salah satu aksesorisnya Allah. Maka wali-wali ini adalah aksesorisnya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita cari manik-maniknya, mutiara-mutiaranya dari mereka. Maka Allah akan mudahkan jalannya ke sana, ke surga. Surga apa? Jannatul Ma'arif. Surga ma'rifat. Itulah surga di bumi. Surga di sana itu surga yang zahir. Surga yang sekarang surga ma'rifatullah. Surga zikrullah. Maka Nabi menyebut taman-taman yang menyebut nama Allah dengan surga, taman-taman surga. Wajib kita cari. Mungkin dalam pencarian ini kita akan nyerempet ke aliran ini, aliran itu wajar. Torikot ini, torikot itu, nggak ada masalah. Teruskan perjalanan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Ragukan semua gerakan yang kita temui. Wah, keren. Benarkah ini? Jika benar, buktinya apa? Jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan. Maka Allah nanti akan ambil kita dari murid jadi murad. Orang yang berkehendak jadi orang yang dikehendaki. Orang yang mencari menjadi orang yang diundang.